Halo kawan-kawan semuanya, baik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biaya pembangkit listrik, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan biaya operasional. Di mana sebelum melanjutkan materinya, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dani Betkam Lubis dari kelompok 13 dan dosen pengampu Bapak Wanapri Pangaribuan. Di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Tenaga Listrik. Baik, selanjutnya kita kembali ke materi. Yang pertama, yaitu sebelum kita lanjut ke materinya, adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana aspek ekonomi pembangkit listrik, apa yang dimaksud dengan biaya energi listrik, bagaimana ekspresi biaya energi listrik, dan yang terakhir itu bagaimana metode penentuan penyusutan. Sebelumnya kita masuk ke pendahuluan, di mana listrik adalah bentuk energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia saat ini. Ini karena hampir sebagian besar mesin digunakan sebagai media yang membantu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, menjadikannya salah satu alat yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Listrik juga merupakan bentuk energi yang sangat penting bagi kemajuan manusia, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis teknologi pembangkit listrik yang dipilih mempengaruhi kapasitas, efisiensi, waktu umur, lamanya pengoperasian, jenis bahan bakar, dan saat pengoperasian. Berikut istilah-istilah yang sering digunakan dalam bidang ekonomi pembangkit listrik. Yang pertama itu ada minat, di mana biaya penggunaan uang dikenal sebagai bunga. Pembangkit listrik membutuhkan modal investasi yang besar. Uang ini biasanya dipinjamkan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dan perusahaan pemasok harus membayar bunga tahunan dalam sistem kelistrikan pinjaman. Yang kedua ada penyusutan. Penyusutan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penurunan nilai bangunan dan peralatan pembangkit listrik karena penggunaan terus-menerus. Adapun aspek ekonomi pembangkit listrik meliputi biaya produksi, distribusi, konsumsi listrik. Selanjutnya, biaya energi listrik. Total biaya energi listrik yang dihasilkan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya tetap, biaya semi tetap, biaya operasional. Yang pertama, biaya tetap. Ini adalah biaya yang tidak bergantung pada peminatan maksimum dan unit yang dihasilkan. Biaya tahunan organisasi pusat, bunga ataupun biaya modal tanah, dan gaji pejabat tinggi adalah sumber biaya tetap ini. Kedua, biaya semi tetap. Biaya semi tetap ini adalah biaya yang bergantung pada permintaan maksimum tetapi tidak bergantung pada unit. Yang ketiga itu ada biaya operasional, di mana biaya ini adalah biaya yang hanya bergantung pada jumlah unit yang dihasilkan. Biaya tahunan untuk bahan bakar, minyak, pelumas, pemeliharaan, perbaikan, dan gaji karyawan operasional membentuk biaya operasional. Selanjutnya, ekspresi biaya energi listrik. Keseluruhan biaya tahunan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dapat dinyatakan dalam dua bentuk, untuk bentuk 3 bagian dan bentuk 2 bagian. Yang pertama ada bentuk 3 bagian, di mana dalam bentuk 3 bagian ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada biaya tetap, biaya semi tetap, dan biaya operasional. Yang kedua bentuk 2 bagian, di mana dalam bentuk 2 bagian ini terkadang lebih mudah untuk membagi biaya energi tahunan dalam 2 bagian. Selanjutnya, metode penentuan penyusutan. Di sini ada gambar grafik yang dimana itu adalah metode penentuan penyusutan. Berikut ini adalah metode yang umum digunakan untuk menentukan biaya penyusutan tahunan. Yang pertama itu ada metode garis lurus, di mana gambar di samping ini adalah metode garis lurus, di mana biaya penyusutan tahunan sama dengan P kurang S per N, di mana P sama dengan biaya awal peralatan, N masa manfaat peralatan dalam tahun, S sama dengan nilai kerabat tahu sisa setelah masa manfaat tanaman. Di mana dalam metode garis lurus ini menunjukkan representasi grafis dari metode ini. Jelas bahwa nilai awal P pada grafik ini dari peralatan tersebut berkurang secara seragam melalui penyusutan dengan nilai sisa S dalam masa manfaat peralatan. Kurva depresiasi atau PA mengikuti jalur garis lurus menunjukkan biaya penyusutan tahunan yang konstan. Selanjutnya,
metode nilai yang semakin berkurang. Di sini saya juga memaparkan grafiknya juga. Dalam metode ini penyusutan dilakukan setiap tahun dengan tarif tetap berkurangnya nilai peralatan tersebut. Dengan kata lain, biaya penyusutan pertama kali diterapkan pada biaya awal peralatan dan kemudian ke nilai berkurangnya. Di sini ada grafik metode nilai yang semakin berkurang, di mana dalam grafik ini menunjukkan representasi grafis dari penurunan metode nilai. Nilai awal P peralatan berkurang melalui penyusutan ke nilai sisa S selama masa manfaat peralatan. Kurva depresiasi mengikuti jalurnya PA. Jelas dari kurva bahwa ada biaya penyusutan berat di tahun-tahun awal tetapi menurun ke nilai yang rendah di kemudian hari bertahun-tahun. Metode ini memiliki dua kelemahan. Yang pertama itu adalah biaya penyusutan yang rendah dilakukan pada tahun-tahun. Yang terakhir itu ada metode dana pelunasan, di mana dalam metode ini penyusutan tetap dilakukan setiap tahun dan bunga bertambah setiap tahunnya. Biaya penyusutan konstan adalah sedemikian rupa sehingga total tahunan angsuran ditambah akumulasi bunga sebesar biaya penggantian peralatan setelahnya hidup yang berguna. Untuk kesimpulan pada materi yang saya paparkan, di mana untuk saat ini pembangunan pembangkit memerlukan biaya pemasangan yang sangat mahal. Akibatnya diperlukan perhitungan ekonomi yang mencakup jumlah investasi awal yang harus dilakukan. Selain itu, studi ekonomi dan studi kelayakan proyek diperlukan untuk menentukan berapa lama investasi awal akan kembali dan apakah pembangunan pembangkit listrik tersebut layak atau tidak. Biaya produksi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk bunga penanaman modal, biaya tanah, biaya peralatan, dan penyusutan peralatan. Oleh karena itu, untuk menentukan harga pokok produksi, perlu dilakukan penelitian yang cermat. Baik, cukup sekian materi yang saya paparkan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan pada materi pada video kali ini, bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa ke video selanjutnya.